Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam perenungan firman Tuhan online. Mari kita sebelumnya satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Pada hari ini kami boleh mendengar sebagian dari isi hati-Mu. Biarlah semua itu boleh termateraikan. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi setiap daripada kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita pada kesempatan ini kita masuk dalam sesi terakhir untuk seri bertumbuh. Jadi kalau kita mempelajari seri bertumbuh ini, kita masuk ke dalam sesi yang terakhir ya. Nanti saudara bisa melihat dari rekaman-rekaman yang terdahulu yang kami cantumkan linknya di bawah ini. Hari ini judul daripada sesinya adalah untuk pelipat gandaan rohani. Jadi kita semua tentunya setelah memasuki pelajaran bertumbuh, harusnya kita akhirnya mengalami apa yang dinamakan sebagai pelipat gandaan rohani. Mari kita lihat di Markus 4 ayat 20. Dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Jadi ketika benih itu ditabur, saudaraku, benih itu bukan cuma hanya menghasilkan 1 kali lipat, tapi bisa sampai 30 kali lipat, bahkan 60 kali lipat, bahkan mencapai 100 kali lipat. Jadi ketika kita menyediakan hidup kita, hati kita, pikiran kita sebagai tanah yang subur untuk mendengar, menyambut, dan merenungkan firman Tuhan sebagai benih yang ditabur di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berbuah, saudaraku. Karena benih itu tidak akan tetap menjadi benih, tetapi benih itu akan mengalami satu proses perubahan ketika tanah atau hati kita, pikiran kita itu menyerap benih itu sehingga kita bisa berbuah dalam kehidupan ini. Di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tentunya kita semua tahu bahwa Tuhan mengharapkan semua daripada kita sebagai anak-anaknya untuk bisa berbuah, untuk menghasilkan buah. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa terhadap kehidupan kita semua. Seperti yang di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa di Yosua 1 ayat 8 dikatakan ini? Karena kita semua tahu bahwa ketika Musa mati di Gunung Nebo, dan Yosua lah yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Musa. Kita semua tahu bahwa Yosua dulunya adalah kita katakan kacung ya, pembantunya Musa yang selalu melayani Musa. Ketika Musa berdoa, bertemu dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan, Yosua menunggu di luar kemah. Dan Yosua statusnya adalah pembantu atau kacungnya Musa ya, dalam konteks yang selalu mendampingi Musa, melayani Musa dalam melakukan segala hal. Dan ketika Musa yang dianggap sebagai pemimpin yang besar, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa yang adalah anaknya Firaun, putri Firaun yang dibesarkan di istana Mesir, mengalami pendidikan Mesir, itu adalah seorang pemimpin yang diakui luar biasa, yang telah berhasil membawa bangsa Israel keluar bahkan sampai pada perbatasan mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tetapi hanya Joshua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua lah yang ditunjuk oleh Musa, karena Tuhan yang menghendaki Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Tentunya kita bisa menyadari bagaimana Yosua
itu nervous ya. Bagaimana Yosua itu merasa khawatir, dia tidak mampu, tidak sanggup untuk menggantikan Musa karena tahu bahwa Musa mengalami pendidikan dari kerajaan. Musa adalah mengalami pendidikan dari bangsawan Mesir, Firaun, putri Firaun yang dibesarkan di istana, mengecap pendidikan yang tinggi. Kalau kita katakan sekarang mungkin dia sarjana atau bahkan mungkin doktor ya. Gelarnya tinggi karena dia mengalami pendidikan yang luar biasa. Sedangkan Yosua sepanjang hidupnya hanya melayani Musa sebagai kacung atau pembantunya Musa. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Yosua diminta untuk melakukan 3 hal oleh Tuhan, yaitu 1 merenungkan firman, 2 melakukan firman, 3 memperkatakan firman. Dan ketika kita melakukan apa yang Yosua lakukan, tidak peduli siapapun status kita, apapun pendidikan kita, tetapi kita akan bisa berlipat ganda, berbuah, melipat gandakan benih yang Tuhan sudah taburkan melalui kehidupan kita. Jadi kita kalau merenungkan firman yang kita pelajari melalui seri bertumbuh yang dicantumkan di link di bawah ini, maka saya percaya ketika saudara merenungkan berulang-ulang ya firman Tuhan dan bahkan melakukan firman Tuhan itu, juga memperkatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup saudara dan saya akan mengalami pelipat gandaan rohani. Jadi kita merenungkan firman Tuhan adalah dengan mempelajari kembali, mendengar kembali setiap rekaman pelajaran bertumbuh dalam Kristus dengan lebih dalam sebagai bahan perenungan kita setiap hari ya. Kita harus merencanakan untuk secara sistematis mengulang satu persatu daripada renungan yang telah kita pelajari. Saya percaya maka ketika firman itu kita renungkan siang dan malam, maka firman itu akan termeteraikan dalam kehidupan kita sehingga menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Bahkan kita dapat melakukan firman yang kita renungkan. Jadi terus kita memperjuangkan komitmen untuk menerapkan setiap pelajaran yang kita pelajari. Misalnya kita belajar mengenai bagaimana kita bertumbuh melalui mengambil keputusan, bagaimana kita bertumbuh melalui penderitaan, apakah yang dinamakan pencobaan atau hal-hal yang membuat kita bisa bertumbuh, saudaraku. Dan ketika kita merenungkan siang dan malam, kita mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita. Contoh hari ini kita mengalami satu penderitaan di mana pencobaan yang kita alami adalah mengalami masa-masa pandemi di mana kesehatan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan semua orang di seluruh dunia karena COVID-19 begitu mengancam seluruh kehidupan manusia yang tidak hati-hati menjaga protokol kesehatan. Dan penderitaan itu, saudaraku, juga harusnya membuat kita bertumbuh ya. Penderitaan itu seharusnya membuat kita bisa melipat gandakan kerohanian kita. Karena sama seperti ketika physical jasmani kita mengalami satu kesakitan, stretch karena kita melakukan olahraga, mungkin kita ingin mengecilkan perut kita melakukan sit up, atau kita ingin memperlebar dada kita melakukan push up. Dan otomatis ketika kita melakukan dengan serius, maka kita akan mengalami satu stretch di bagian-bagian perut, di bagian-bagian bahu, dada, sehingga kita mengalami satu kesakitan. Dan kesakitan itu menunjukkan bahwa kita bertumbuh, saudaraku, bahwa kita mengalami satu pelipat gandaan. Secara jasmani mungkin perut kita menjadi langsing kalau kita melakukan sit up, dada kita, bahu kita menjadi besar dan kuat ya, tegap ketika kita melakukan push up. Demikian pula kerohanian kita ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti yang Yosua diminta oleh Tuhan untuk melakukan itu, maka kita akan mengalami pelipat gandaan rohani. Jadi penderitaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kehidupan kita di bumi ini adalah satu, bumi sudah dikutuk oleh Tuhan karena jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Dan kita sudah dikutuk untuk punya permusuhan dengan si jahat.
Jadi ketika kita berjalan dalam kehidupan kita di bumi, di alam natural ini, maka penderitaan itu pasti selalu ada. Tetapi Tuhan ingin supaya kita bisa bertumbuh, saudaraku. Karena dengan kita bertumbuh, maka kita akan mampu melipat gandakan kerohanian kita atau hubungan kita, spiritualitas kita dengan Tuhan. Supaya apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya, itu bisa dinyatakan. Dan kita hidup bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar, kita harus melihat apa yang dinamakan siklus RKPT ya. Kita merencanakan, kita mengerjakan apa yang kita rencanakan, dan kita memeriksa kerohanian kita, dan kita tindak lanjuti apa yang kita temukan. Jadi kalau kita merencanakan misalnya dalam keseharian, mungkin kalau kita mulai bangun pagi, kita mulai merenungkan firman Tuhan. Kita siang hari, kita melakukan aktivitas, kita punya kehidupan doa, selalu punya kontak dengan Tuhan. Dan kita malam hari, kita berkumpul dengan keluarga, kita mengalami mesbah keluarga, kita punya mesbah keluarga, kita punya perenungan rohani, dan kita punya kehidupan doa bersama dengan keluarga, dan kita tidur. Dan kita lakukan itu berulang-ulang dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan ketika kita mempelajari, merenungkan firman Tuhan yang kita pelajari melalui rekaman, melalui online, melalui ibadah di gereja yang offline pun, kita selalu mencatat apa yang kita dengarkan, dan kita tidak akan melupakan apa yang kita dengarkan, tapi kita mengulang, merenungkan kembali. Jadi kalau saya dulu setiap kali saya mendengarkan khotbah, saya mencatat khotbah dengan tanggalnya, dengan judulnya, dengan pembicaranya, dan pada waktu-waktu tertentu saya mengulang untuk melihat lagi catatan saya, untuk mempelajari ulang, dan bahkan saya searching di Google. Kalau saya tidak mengerti satu dua hal yang saya dengarkan, saya akan mencari tahu, bahkan membandingkan dengan pembicara-pembicara yang lain, supaya saya dapat merenungkan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan saya. Dan saya akan mengerjakan apa yang telah Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Dan setelah itu saya akan memeriksa apakah selama dalam jangka waktu tertentu adakah perubahan rohani yang terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Karena ketika kita melipat gandakan kerohanian kita, tentulah kehidupan kita tidak akan sama. Kalau dulu mungkin pertama kita masih gampang sekali dipengaruhi oleh emosi, gampang marah, gampang mungkin menghakimi orang. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita melakukan apa yang dinamakan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami pelipat ganda rohani. Mungkin kita akan mengalami buah roh dalam kehidupan kita, sehingga mungkin kalau orang lain melihat kita, mereka bisa menemukan bahwa kita menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang bisa menguasai diri kita, menjadi orang yang bisa selalu berusaha untuk berbuat baik dan setia kepada Tuhan. Dan setelah kita memeriksa kehidupan kita, dan kita akan menindaklanjuti apakah kita masih perlu meningkatkan lagi, atau apakah kita harus melakukan sesuatu supaya pelipat ganda rohani kita bukan hanya 30 kali lipat, tapi bisa 60 kali lipat, bahkan sampai dikatakan 100 kali lipat. Dan yang terakhir, saudaraku, kita harus selalu memperkatakan firman. Bagaimana saya masih ingat ketika dulu sebelum kita masuk ke dalam masa pandemi ini, bahwa kita mempunyai dari teman-teman sekumpulan ya, kita mempunyai satu kebiasaan untuk bertemu, berkumpul, mungkin kadang-kadang ngopi. Tapi seringkali di dalam pertemuan dan perkumpulan kita selalu membicarakan firman Tuhan. Bukan untuk berdebat, saudaraku, tapi kita membahas, misalnya pembicara si A, pembicara si B dari gereja A, gereja B, membicarakan topik A, dan kita membahas bagaimana menurut kita, bagaimana menurut si A, bagaimana menurut si B. Dan kita selalu memperkatakan firman yang dibahas. Sehingga dengan memperkatakan firman itu, kita bisa melakukan satu interaksi ya. Ada proses pembimbingan yang terjadi. Kita memiliki rekan untuk kita bisa bertumbuh bersama. Kita memiliki satu mungkin pemuritan kepada saudara kita yang memerlukan untuk mendengarkan firman Tuhan, memerlukan bimbingan firman Tuhan. Atau bahkan kita menemukan mentor yang bisa membimbing kita di dalam pengertian, pengajaran, dan memperkatakan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan secara rutin, saudaraku, maka
apa yang kita lakukan itu seperti yang Tuhan ingatkan kepada Yosua di Yosua 1 ayat 8, yaitu untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini tidak leluasa untuk kita bisa kembali seperti pada zaman sebelum pandemi, di mana kita selalu mempunyai rutinitas untuk berkumpul bersama dalam persekutuan, mungkin siang hari ngopi ataupun cuman sekedar berbicara firman Tuhan. Tapi saya percaya melalui medsos hari-hari ini, ketika kita membuka medsos kita, baik itu entah Instagram maupun Facebook ataupun di WhatsApp group ya, saya percaya sudah banyak pembicaraan-pembicaraan rohani, banyak hal-hal yang diberitakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu adalah mengenai sesuatu yang rohani. Jangan lupa untuk selalu membaca, jangan bosan-bosan untuk selalu memperkatakan, jangan bosan-bosan untuk selalu merenungkan. Karena saya percaya tidak ada firman Tuhan atau benih firman Tuhan yang ditaburkan secara sia-sia. Tetapi ketika itu diberitakan, diperkatakan, direnungkan, bahkan akhirnya kita melakukan firman itu, maka kehidupan kita akan mengalami pelipat gandaan rohani. Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya seperti Yosua ketika dia mengambil alih kepemimpinan dari Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di mana Musa diingatkan Tuhan untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan Yosua. Demikian saudara, saya mengingatkan bahwa jangan kita lalai dalam melakukan apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada saudara dan saya, yaitu untuk supaya kita berlipat kali gandakan kerohanian kita melalui memperkatakan firman, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita semua bersama-sama untuk melakukan komitmen kepada Tuhan bahwa kita mau untuk bertumbuh supaya kita mengalami pelipat gandaan di dalam kerohanian kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam Engkau, kita bisa berbuah, karena itulah yang Kau kehendaki sebagai Bapa terhadap anak-anaknya. Ketika hidup kami berbuah, hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami boleh selalu memperkatakan firman-Mu, selalu merenungkan firman-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita boleh melipat gandakan kerohanian kita atau spiritualitas kita terhadap Engkau Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan hidup kami yang diberkati boleh dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari malam hari ini Tuhan, hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.